Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya agak terburu-buru tadi, oleh karena itu ketinggalan semua bukunya. Tapi tidak ada masalah. Ya, ada 3 hal yang mau saya bagikan pagi hari ini, terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya. Kalau di bukunya itu kan yang dibagikan cuma kasih Allah, ya. Tapi saya mau sampaikan ada 3 hal yang perlu kita pahami bersama. Bukan hanya kasih Allah, ya. Yang pertama adalah kasih Allah. Kemudian yang kedua adalah sahabat. Dia sebagai sahabat kita. Kemudian yang ketiga, kita sebagai pilihan. Ya, Allah memilih kita, bukan sembarangan. Ya. Mari kita baca sebagai dasar firman Tuhannya ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Saya mulai ayat 9. Nanti Bapak Ibu ayat 10 dan seterusnya nanti ayat 17. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 9 saya mulai dulu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Tujuh belas sama-sama, 2, 3. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada ayat yang ke-9 itu Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu dikasihi oleh Bapa. Ya, Tuhan Yesus dikasihi oleh Bapa. Oleh karena itu dia memberikan contoh bahwa dia dikasihi Bapa, dia juga mengasihi kita. Seperti apa kasihnya? Seperti Bapa mengasihi dia. Ya, jelas bahwa Yesus mengasihi kita. Kemudian dia katakan, tinggallah di dalam kasihku itu. Ya, kita suruh tinggal di dalam kasih itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di dalam kasihnya itu? Ayat 10 menjawab, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, kenapa Yesus dikasihi oleh Bapa? Dia kasih tahu, karena dia menjalankan perintah. Perintah yang mana? Perintah yang mau berkorban. Datang nanti pada hari Natal, ya, menjadi sama dengan manusia, mengorbankan dirinya ya sebagai utusan untuk berkorban. Ya, dia jalankan itu perintahnya, maka dia dikasihi oleh Bapa. Lah, sebagaimana yang dia sudah lakukan, dia berharap kita juga menuruti perintahnya Yesus. Supaya apa? Supaya kita terus ada di dalam kasihnya Yesus. Apa perintahnya? Sangat jelas ya di sini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi artinya apa? Kalau kita tinggal di dalam kasihnya,
maka kita akan penuh dengan sukacita. Sukacita yang dari Tuhan Yesus, bukan sukacita dunia. Ada perbedaan yang jauh antara sukacita dunia dengan sukacita yang dari Tuhan. Ya, sukacita yang dari Tuhan itu benar-benar sukacita. Ya, inilah perintahku, ayat yang ke-12. Nah, ini perintah yang harus kita jalankan. Ya, di sini dikatakan yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi supaya kita saling mengasihi. Kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti Yesus berikan buat kita. Dia kan sudah mau berkorban buat kita. Kasih itu. Jadi kasih itu yang harus kita jalankan sebagai perintah. Kasih yang berkorban. Kasih yang berkorban itu kasih yang seperti apa? Kasih yang berkorban itu adalah kasih yang rugi. Karena ada korbannya, rugi toh, iya toh. Kasih ini berkorban. Lah dia sudah kerjakan perintahnya Bapa, dia korbankan dirinya dalam mengasihi kita supaya kita diselamatkan kan gitu. Lah terus kalau kita diperintah untuk saling mengasihi, seringkali kita ini tidak bisa mengasihi. Ada halangan. Halangannya apa sih kalau kita mengasihi? Ya. Misalkan halangannya aku ini dikhianati, aku ini difitnah. Masa aku harus mengasihi orang yang memfitnah aku? Ya, ini menjadi pertanyaan besar. Ya, seringkali kita tidak bisa mengasihi seperti itu. Ya, tapi ini perintah. Ya, saya mengalami hal yang seperti ini. Saya punya perusahaan yang saya kerjakan bersama-sama dengan teman-teman ya, sahabat yang baik. Tapi perusahaan itu dirampas dan sekarang dipakai sendiri, diambil sendiri. Saya mungkin bisa ya memakai pengacara. Ya. Karena nama saya ada di situ. Saya sebagai direkturnya. Saya yang selalu bertanda tangan. Ya, kalau saya nuntut bisa ya. Tapi ini perintahnya, Yesus. Kalau engkau dipukul pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Betul begitu? Kalau saya jadi hamba Tuhan, tidak bisa mengerjakan itu, harus copot. Saya tidak boleh jadi hamba Tuhan. Oleh karena itu harus saya kerjakan. Saya tetap mengasihi dan sampai saat ini, saya tidak pernah menyakiti atau punya hati yang dendam, enggak. Saya terima. Karena apa? Saya berpikir, kalau Tuhan mengizinkan, ya berarti ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup saya. Gitu. Kalau hati saya ada terus di dalam harta, saya enggak bisa melepaskan sehingga saya harus berantem, ya toh? Seperti uangnya dibawa lari. Kalau uang dibawa lari kira-kira Tuhan Yesus bisa ganti enggak? Enggak perlu dipikir, terlalu berat. Kata Tuhan itu loh, rambut satu jatuh itu loh. Kalau Tuhan enggak izinkan enggak bisa. Kalau saya sampai dijahati orang, itu Tuhan izinkan. Jadi enggak apa-apa. Kita harus belajar rela menerima sesuatu yang buruk. Karena kita sudah menyerahkan hidup ini di dalam tangan Tuhan. Jadi kalau kita menerima sesuatu yang buruk, terima dengan hati yang bersyukur. Tuhan izinkan kok. Ya. Kalau Tuhan izinkan, oke, saya terima. Karena apa? Karena saya tahu tidak ada rancangan yang buruk dari Tuhan buat hidup kita. Orang yang ada di dalam Tuhan itu punya direncanakan sesuatu yang indah oleh Tuhan. Tapi harus lewat sesuatu yang buruk. Apa Yusuf itu pernah berlaku salah? Mulai sejak kecil dia mau dibunuh, dimasukkan sumur, dijual. Berapa puluh tahun dia difitnah di Potifar. Dia dimasukkan penjara. Tidak salah apa-apa. Mungkin kita bisa berkata, Tuhan,
aku enggak pernah salah sama kamu. Tapi engkau kenapa izinkan hal yang buruk ini terjadi? Ya. Mungkin kalau saya lebih kuat merasakan betapa beratnya hidup saya sekarang. Ya, saya dulu berpikir semua perusahaan saya habis, gudang saya habis, rumah saya habis, semua habis. Saya pernah berpikir, aku habis inilah keleleran ya, aku tidur di mana ya. Saya pernah berpikir seperti itu. Tapi karena Tuhan sudah membekali, sehingga saya yakin tidak mungkin lah, maksud aku keleleran ya. Ternyata tidak keleleran kok. Jadi sesuatu yang buruk yang seringkali melintas dalam pikiran kita, itu belum tentu terjadi dan rata-rata 90% tidak terjadi kok. Apa yang kita takutkan. Tidak, saya pikir keleleran, ternyata tidak kok. Ya, saya tetap baik-baik saja. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya tetap bisa mengasihi dan ini kan saya pikir hanya sebagai ujian saja. Saya melayani di tempat yang jauh, belasan tahun saya melayani, bukan setahun 2 tahun, belasan tahun. Dan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan Bapak Ibu perlu tahu, pelayanan saya di sana itu keluar uang bukan dapat uang. Ya, minimal kami menghabiskan uang minimal 1,5 juta sekali berangkat. Dan itu saya harus cari dulu supaya dapat baru saya melayani. Dan luar biasa, sekalipun saya berpikir saya akan keleleran, ternyata enggak, saya pun masih bisa melayani. Walaupun saya harus keluar uang, walaupun harus jualan di sini. Ya, jualan mie, jualan jahe dan lain sebagainya, ya. Tapi kan dapat uang. Uangnya nanti buat pelayanan. Ya. Ini kita kerjakan demi apa? Kasih. Orang yang mungkin Bapak Ibu melihat orang yang saya layani, mungkin orang apa itu? Ya. Kelasnya di bawah kita. Ya, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang bawah, tidak ada yang atas. Ya, mereka manusia sama dengan kita. Oleh karena itu saya tidak pernah pilih-pilih, ya. Saya melayani bukan hanya melayani mimbar seperti ini, ya, bukan melayani doa saja, tetapi kami selalu kalau ke Malang Selatan itu kami konsen atau memperhatikan kesehatan orang-orang desa. Jadi kami datang ke situ, saya selalu dipanggil dokter, ganti profesi. Karena apa? Saya meriksa orang. Ya, saya ambil darahnya, saya periksa, kemudian saya bikin laporan ke dokter. Ini tadi telat soalnya ngirim buku laporan. Ya, dokternya nanti meriksa. Ya, karena saya mau berangkat kan ini hari Jumat, Sabtu ini kan waktu saya. Kalau kemarin kan waktunya Pak Singgong, gantian. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini bagian dari kasih. Untungnya apa? Saya merhatikan orang-orang desa. Kalau dipikir secara dunia, enggak ada untungnya. Rugi ya, kan gitu toh. Tapi ini perintah. Upahnya di mana? Upahnya di surga. Ya. Jangan menyimpan harta di dunia, simpan harta di surga. Kan gitu toh perintahnya. Itu harus kita kerjakan. Kemudian yang kedua, Yesus katakan sebagai sahabat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dia menunjukkan sebelum memerintah kita, ya, kamu akan jadi sahabatku, tapi dia bukan omong saja. Pada ayat ke-13 itu dia memberitahu pada kita bahwa dia sudah kerjakan. Ya. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dia kerjakan. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Dia sahabat, mau menjadi sahabat. Ya, kita dijadikan sahabat. Kemudian
Ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa tahu kebenaran kalau Tuhan tidak kasih tahu. Kalau tidak percaya, ayo kita buka. Matius 11 ayat 25. Salah satu bisa bacakan Matius 11 ayat 25. Iya. Aku bersyukur. Betul. Disembunyikan. Terus bagi orang yang merasa bijak dan merasa pandai. Sembunyi sekalipun engkau profesor. Disembunyikan. Kebenaran itu disembunyikan. Yesus bersyukur karena disembunyikan. Jadi jangan anggap remeh firman Tuhan. Kebenaran itu tersembunyi Bapak Ibu. Tidak semua orang dibukakan. Berharga. Para nabi itu ingin tahu kebenaran ini. Mereka tidak dapat. Kita ini loh yang punya kesempatan baik. Kita bisa dengar firman Tuhan. Kita bisa diajar, dibukakan firman Tuhan. Hargai firman Tuhan. Ya. Ini kata Yesus bagaikan benih besarnya sebesar biji sesawi. Tapi kalau tumbuh besar, dia bisa buat berteduh burung-burung. Artinya firman Tuhan itu berdampak luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini sahabat. Sahabatnya Yesus. Ya, kita dibukakan. Ya. Apa yang menjadi kebenaran dibukakan. Yang ketiga, ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberi. Ya, jelas ya ini Bapak Ibu. Ini menceritakan bahwa yang memilih itu Tuhan. Kita ini orang pilihan. Ya. Orang pilihan. Dan kalau kita mau mengerjakan perintahnya Tuhan, nanti hasilnya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus itu dikasih. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya ayat 17. Perintah inilah kasihlah seorang akan yang lain. Ini perintah. Ya. Tidak mungkin kita bisa penuh kasih kita. Nggak bisa. Kita akan penuh kasih kita pada waktu kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus, Bapa memberikan. Kita dikasih penuh sukacita kita. Betul tidak? Karena tadi kan tujuannya Yesus ini, tujuannya supaya kita bersukacita. Sukacitanya Yesus penuh dalam kita. Kan gitu? Ya. Dan semua ini, baik kebenaran, baik kita tinggal di dalam kasih-Nya, ya toh, baik kita ini sebagai orang-orang pilihan, supaya apa yang kita minta kepada Bapa itu dalam nama Yesus diberikan, syaratnya kembali lagi, lakukan perintahku. Kasihilah sesama kita, kasihilah keluarga kita, kasihilah orang tua kita, kasihilah tetangga kita. Ya. Dimanapun saya berada, saya hampir kenal semua orang. Ya. Karena apa? Karena selalu saya ingin membagi kasih. Saya selalu ingin membagi kebaikan kepada banyak orang. Karena tadi saya berpikir terlantar, ternyata enggak.
saya dikasih satu tempat. Walaupun tempat itu kecil, ya, saya ada di apartemen dan semua karyawan apartemen itu semua tahu saya, kenal saya. Karena apa? Karena saya selalu ingin berbagi kasih kepada semua orang. Dan semua tahu bahwa saya orang Kristen, semua tahu bahwa saya hamba Tuhan, dan semua tahu bahwa Om itu baik tapi tidak tahu namanya. Jadi dipanggil saja nomor belakang mobil saya itu kan B Aset, Bas, iku Pak Bas jenenge. Ya, saya kira tidak perlu dia mengenal nama saya, yang penting mengenal kebaikan Tuhan. Saya kira cukup sekian, Tuhan Yesus memberkati. Siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terdahsyat. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan, meneguhkan setiap kami. Apa yang Tuhan inginkan, Tuhan rindukan untuk kami kerjakan sebagai orang-orang yang percaya. Kami mengucap syukur kalau Tuhan berikan kami anugerah, kesempatan untuk boleh mengerti firman Tuhan. Engkau bukakan yang terselubung Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Engkau, menikmati pribadi-Mu, hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Kami butuhkan kekuatan-Mu, kami butuhkan anugerah-Mu, kami butuhkan pertolongan-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan rindukan, melakukan firman-Mu, untuk kami boleh saling mengasihi Tuhan, untuk kami boleh saling mengampuni, untuk kami boleh fokus kepada apa yang kekal, bukan apa yang fana. Ikat hati kami Tuhan terhadap apapun yang berbau rohani, apapun yang kekal, apapun yang
menyenangkan hatimu saja Tuhan. Fokuskan pikiran kami bukan kepada harta, bukan kepada apa yang fana. Tapi kami mau mulai hari lepas hari berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Melakukan apa yang terbaik, apa yang kekal, apa yang menjadi milik kami sejati dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur pimpin tolong hidup kami Bapak. Kami manusia yang lemah. Seringkali kami kecewa, seringkali kami sakit hati, seringkali kami pahit hati, seringkali kami marah. Tapi kami mau belajar kepada Engkau Allah kami, Tuhan kami yang lemah lembut, yang mengajari kami, memenuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Hari lepas hari, setiap hari, untuk kami boleh menjadi betul-betul sahabat Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Kami mengucap syukur, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hendrianto, boleh jadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terus Tuhan pakai hidupnya, segala yang dikerjakan, pelayanannya, kemanapun beliau pergi, betul-betul berbuah-buah. Nama Tuhan dipuji-puji, dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Selanjutnya kami akan melanjutkan ibadah doa puasa kami. Terus Tuhan berikan kami kekuatan untuk melakukan doa puasa, disiplin rohani kami. Sehingga kami betul-betul melekat di hati-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, pengumuman Bapak Ibu Saudara, besok kita akan kembali berdoa puasa jam 10 pagi onsite dan online. Bapak Ibu Saudara, kita akan doa syafaat. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin didoakan, ya, doa syafaat. Ya, ada yang pokok-pokok doa yang ingin dibawa ya dalam doa. Oke. Kalau nggak ada sesuai dengan list kemarin ya, Ibu Feyung akan membawa kita dalam doa. Lalu kita akan doa berkat dan kita nyanyi sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan mendoakan untuk keluarga Bu Weli, diberi kekuatan, kesehatan, jasmani, rohani. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamah dan Engkau juga yang membuat hatinya Tuhan yang terluka. Kami percaya Tuhan tiada kuasa melebihi kuasa-Mu. Engkau yang menghibur Bu Weli dan keluarga Tuhan, diberikan penghiburan yang sungguh luar biasa Tuhan, sehingga mereka boleh selalu mengucap syukur dan bersyukur selalu untuk memuliakan nama-Mu. Doa untuk keluarga Ibu Berta yang ditinggalkan oleh suaminya Tuhan, supaya diberikan kekuatan juga Tuhan, diberikan penghiburan yang luar biasa datang dari Engkau saja Tuhan, sehingga apapun yang terjadi Tuhan, Engkau ada di samping mereka Tuhan, menghibur mereka dengan luar biasa. Doa untuk saudara-saudara yang sakit Tuhan, Ibu Fani, Ibu Sandi, Ibu Eti, dan Sharon Gunawan Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan, karena Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Tiada kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan. Engkau akan menjamah mereka satu persatu Tuhan. Diberikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali Tuhan memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Doa untuk pemulihan kesehatan Papa dari Bu Cien-Cien Tuhan, anak Ruth dan Rose, Pak Gatot, Bu Dian, Pak Rahmat, James, dan Bu Esther Tuhan, diberikan kesembuhan yang sempurna Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan-Mu yang sungguh luar biasa ya Bapak, karena hanya Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, mujizat-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lama tetap ada Tuhan. Doakan untuk keluarga-keluarga yang merindukan keturunan Tuhan, Bapak Resa dan Ibu Fitri, Bapak Leka dan Yosep, Bapak Niko dan Christine buat doa-doa mereka Tuhan, supaya mereka dijamah Tuhan, diberikan keturunan yang sungguh luar biasa Tuhan, sehingga mereka mulai memuliakan nama-Mu Tuhan, menjadi anak-anak keturunan yang sungguh luar biasa Tuhan, dipakai dengan luar biasa Tuhan, dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan.
Doa untuk Ibu Susiana yang uangnya dibawa lari Tuhan, diberkati dengan luar biasa Tuhan, sehingga apapun yang didoakan Tuhan dijamah Tuhan, dan dikembalikan uang-uangnya semuanya Tuhan, karena Engkau berjanji tidak ada satupun yang bisa mengambil, tidak satupun selai rambut kami pun jatuh Tuhan, Kau biarkan. Kami percaya Tuhan akan janjimu itu Tuhan, Kau sempurnakan selalu Tuhan. Juga untuk Bapak Daniel Tuhan yang diambang perceraian Tuhan, Kau lindungi, Kau sertai Tuhan, satukan hati mereka kembali Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, dijawab semua pergumulannya Tuhan, sehingga apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, mereka boleh jawaban yang datang dari Engkau saja Tuhan. Kami percaya doa itu ya dan amin Tuhan. Dan kami berdoa untuk Saudari Fortunata Tuhan, supaya biar mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dan mendapatkan jodoh yang datang dari Engkau saja Tuhan, sehingga memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Mendoakan untuk Ibu Helena Tuhan, supaya bisa mendapat keturunan dan tambahan nafkah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kamu bersatu hati Tuhan. Semua doa-doa kami yang sudah kami sampaikan ini Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang yang merindukan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tiada kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan. Engkau Yesus juru selamat kami yang hidup Tuhan. Tidak ada Allah lain Tuhan selain Engkau ya Yesus. Kami percaya, kami bergantung hanya kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Kami percaya semua apapun yang pergumulan kami hari ini Tuhan, kami percaya Engkau menjawabnya satu persatu Tuhan. Kami percaya Kau juga berkati Pak Hendri Tuhan, diberkati dengan luar biasa, keluarga yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami semua Tuhan. Kalau Pak Hendri Kau jawab Tuhan doa-doanya Tuhan, kami pun juga akan mendapat jawaban setiap pergumulan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan setiap doa ucapan syukur dan terima kasih ini Tuhan, hanya kami alaskan di dalam satu nama, Yesus juru selamat kami yang hidup. Haleluya Tuhan, amin.